Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan infobisanews.id bersama saya, Akbar Nasution. Baru-baru ini di beberapa kecamatan di Kabupaten Batubara, seperti Kecamatan Talawi, Kecamatan Tanjung Tiram, dan Kecamatan 50 Pesisir, kembali dilanda oleh pasang besar air laut. Desa-desa yang ada di sekitar pesisir pantai tentunya sudah terbiasa dengan kondisi ini. Air pasang yang menggenangi pemukiman rumah penduduk itu mengakibatkan sejumlah rumah tergenang air. Air pasang juga sampai ke badan jalan di sekitaran Kecamatan Tanjung Tiram dan juga beberapa lokasi dari Kecamatan Talawi. Dua kecamatan ini merupakan kecamatan yang sangat dekat dengan pesisir pantai. Pasang rob terjadi dikarenakan tekanan angin tenggara sehingga mendorong air meluap ke darat. Biasanya pasang rob ini terjadi setahun 2 kali di bulan purnama. Biasanya air pasang terjadi di jam 3 siang sampai jam 7 malam. Air laut yang meluap ke darat akan kembali surut menuju laut. Udah 4-5 hari lah gitu. 4-5 hari. Bagaimana? Apakah ini mengganggu jualan kakak? Sangat mengganggu lah. Orang mau beli pun susah kan? Jadi susah kak ya? Iya. Ini penyebab airnya jadi menggenang ini apa nih kak? Mungkin karena saluran airnya kan dari sini. Oh, berarti karena ada saluran air yang mancat ya kak? Iya. Harapannya ya cepat selesai lah, cepat surut gitu. Iya. Biasanya 5 hari udah selesai kak ya? Nggak tentu juga. Biasanya ini udah masuk pasang mati nih. Oh, berarti kemungkinan besok udah nggak gini lagi kak? Iya, kemungkinan udah makin berkurang lah gitu. Berarti banjir ini nggak terus-terus banjir kan kak? Enggak lah, biasanya kering. Ya asli lah orang kampung Nipang lahir awak di sini. Kami banjir nih yang udah lumrah, nggak kata dari dulu lagi. Kalau dulu biasa setiap gayo, hendak gayo tuh dah lama. Ada gayo semalam ini pula tidak pula naik. Ini dah pertengahan naik dah dalam botol habis kagam semua. Kadang ada gosok sampah, kadang tutup saluran tu. Dalam apa tu? Semua tu pahit. Kadang orang ni buang sampah, kadang ada pahit. Kadang rajin juga ibu tu kamu semua biasa lancar buat tu. Pemerintah lah kalau bisa gotong royong, jadi pahit di dalam-dalam apa batu tu kan batu tu payah. Apa kan kalau papan kan bisa sungkit kan. Batu tu kalau dia pocah ni. Kata mungkin punya uang nak pocah kan begitu. Hendaknya pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama dalam menghadapi pasang rob ini, di mana normalisasi drainase terus dilakukan sehingga surutnya air tanpa hambatan. Jadi begini, kejadian pasang rob itu yang pertama diakibatkan abrasinya pantai sehingga daratan dan benteng hari ini tidak ada terjadinya abrasi pasang. Abrasi pasang ini terjadi dalam 1 tahun itu mungkin bisa terjadi 2 kali, bisa juga terjadi 1 kali. Terjadinya abrasi pasang ini sehingga daratan yang ada di Tanjung Tiram ini bisa karam disebabkan tekanan barat laut, tekanan tenggara, angin tenggara sehingga dorongan angin ke air ini membawa ke daratan sehingga terjadi terendamnya pasar-pasar yang ada di Kecamatan Tanjung Tiram. Kepada masyarakat yang ada di Tanjung Tiram, ya kita berharap agar dapat bisa bekerja sama dalam mengatasi pasang rob ataupun banjir ini. Kenapa? Karena tumpatan grenasi yang ada di setiap di desa ataupun di kelurahan ini terjadi sumbatan sehingga air pasang tidak bisa mengalir dengan sepenuhnya, terjadi luapan air. Jadi kita berharap kepada masyarakat agar dapat kiranya bergotong royong untuk membersihkan grenasi yang ada di desa-desa. Saya atas nama Zulkarnain Ahmad, salah satu masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tanjung Tiram yang lahir di Desa Boga, Kabupaten Batubara. Dalam hal ini menyoroti persoalan banjir yang kebetulan beberapa hari ini belum surut-surut. Kami memandang bahwa ini adalah memang persoalan alam. Jadi hampir di seluruh pesisir pantai, khususnya di Sumatera Utara dan pada umumnya Indonesia, kita menyaksikan bahwa
pasang besar ini atau istilahnya sekarang pasang rob itu terjadi di mana-mana. Jadi oleh karenanya persoalan alam ini kita jangan mengambil satu sisi yang negatif. Bahwa pemerintah Kabupaten Batubara dalam hal ini tetap merespon langkah-langkah apa yang mesti dilakukan. Situasi alam ini, situasi yang rahmat Allah ini kita jadikan sebuah hikmah untuk dapat lebih mawas diri, untuk menjaga lingkungan, untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk tidak menutup paret. Itulah memang harapan kami. Kemudian kita berharap juga kepada pemerintah supaya bisa melakukan penanaman mangrove secara masif. Karena mangrove itu juga salah satu alat yang dibutuhkan untuk penyerapan air dan rembasan-rembasan air. Sebenarnya kondisi air laut pasang ini adalah hal yang normal terjadi setiap bulan. Pasang laut tertinggi ini terjadi pada saat bulan purnama. Saat ini kan bulan purnama sudah lewat, ini sudah masuk beberapa hari setelah purnama, air sudah mulai surut. Kalau kemarin dia itu tinggi, saat ini ketinggiannya itu sudah mulai berkurang, sehingga yang tadinya titik tertinggi itu di atas 2,7, mungkin sekarang sudah mulai turun ke 2, terus begitu sampai akan kembali seperti biasa lagi begitu. Pesan-pesan kepada masyarakat, tetap jaga kondisi kesehatan, jangan dibiarkan anaknya bermain-main air di tengah pasang, kendaraannya dijaga, tetap jaga kebersihan, listriknya dijaga juga. Kemudian untuk membuang sampah, mohon jangan menumpuk sampah di sembarang tempat, apalagi di saluran air. Jadi ketika air mulai surut, akan cepat proses penyerapan air itu kalau saluran-saluran airnya lancar, begitu dia. Kepada masyarakat juga harus sadar lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan tetap bijaksana dalam menanggapi masalah yang ada. Dengan kondisi ini diharapkan kepada warga terus waspada, khususnya kepada orang tua anak untuk memantau terus anak-anaknya ketika bermain di luar rumah. Dari Batubara, Liputan Dasril Darmawan. Terima kasih telah bersama kami, demikian Bisa News melaporkan.